Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Kita mulai materi bab baru yaitu dengan listrik statis. Jadi setelah kita pelajari listrik dinamis atau listrik arus air, kita akan pelajari listrik statis atau listrik yang diam. Materi akan kita pelajari pada listrik statis yaitu mengenai hukum Coulomb, ya, dan listrik, keaktifan listrik berdasarkan hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor dan energi kapasitor. Ya, marilah kita mulai mengikuti materinya dengan riang dan gembira. Ya, tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Coulomb. Ya, jadi pada hukum Coulomb, ya, kita akan membahas bahwa muatan ini ada dua macam, yaitu ada yang listrik positif dan muatan listrik negatif. Ya, positif tuliskannya plus E dan negatif itu muatannya min. Ya. Nah, pada listrik statis ini benda menjadi bermuatan karena adanya perpindahan muatan listrik, ya, dari suatu benda ke benda yang lainnya. Ya, yang berpindah terutama adalah elektron. Muatan listrik ini kekal, ya, tapi hanya pindahkan dari suatu benda ke benda yang lainnya. Ya. Muatan listrik ini kita lambangkan dengan Q, ya, satuannya adalah Coulomb. Ya. Nah, kita bahas mengenai gaya Coulomb-nya. Ya. Jadi bunyi hukum Coulomb ini, ya, gaya Coulomb itu berbanding lurus dengan gaya tarik-menarik antara dua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, jadi F-nya itu adalah gaya Coulomb, ya, K-nya itu adalah konstanta Coulomb, ya, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, dengan nilai K ini sebenarnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, dimana kalau pada aktivitas vakum N0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya. Nah, gaya Coulomb pada bahan, ya, itu adalah 1/epsilon R pada gaya pada vakum. Ya, dengan epsilon R-nya adalah permitivitas relatif bahan tersebut. Ya, tapi biasanya kita gunakan dianggap di udara. Ya. Oke, nah, gaya Coulomb ini merupakan besaran vektor. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, kita sekarang akan membahas gaya Coulomb di antara dua buah muatan. Oke, kita lihat contoh pertama. Ya, jadi ini kita lihat bila ada dua buah muatan, ya, muatannya ini plus dan ini min, ya, artinya ini muatannya tidak sejenis. Ya, kalau muatan tidak sejenis, dia akan menghasilkan gaya tarik menarik. Ya, lihat arahnya menarik. Ya, jadi ini dua buah muatan, ya, terpisah sejauh r. Ya. Nah, sedangkan kalau yang satu muatannya positif, satunya lagi positif, artinya muatan sejenis, gayanya tolak menolak. Ya, terpisah sejauh r. Begitu juga kalau muatannya negatif dan negatif, ya, gayanya tolak menolak. Ya, jadi ibu simpulkan sejenis positif-positif, ya, ini, ya, atau negatif-negatif, dia gayanya tolak menolak. Ya, sedangkan dia kalau tidak sejenis, dia tarik menarik. Ya, contohnya positif dan negatif. Ya, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada muatan A menolak muatan B dan menarik C. Sedangkan muatan C menolak D. Ingat, kalau menolak artinya dia sejenis, ya. Sedangkan kalau menarik berarti tidak sejenis. Ya. Oke, jadi untuk memudahkannya kita gambarkan. Ya, jadi ini ibu gambarkan ini muatan A, ini muatan B. Karena A menolak muatan B artinya dia sejenis atau muatannya sama. Ya. Lalu sedangkan A itu menarik C, ya, artinya A dengan C itu menarik berarti dia berlawanan. Ya. Nah, sedangkan C menolak D. Ya, kalau menolak artinya muatannya sama, artinya A sama dengan B, C sama dengan D. Ya. Nah, sedangkan diketahui C-nya negatif.
ya, sehingga kita bisa gambarkan. Jadi kalau C-nya negatif, D karena sama berarti D negatif juga. Ya, karena A dan C berlawanan, artinya kalau C negatif berarti A-nya positif. Ya. Nah, sedangkan A tadi sama dengan B, karena A menolak B, berarti kalau A positif, B juga positif. Ya, sehingga kita bisa simpulkan A positif, B positif, C negatif, D negatif. Ya, kita dapatlah jawabannya adalah yang I. Ya. Nah, silahkan kalau kalian masih bingung bisa kalian baca kembali ya, atau kalian pelajari kembali. Ya. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua ya, untuk perhitungannya. Ini ada dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing. Yang pertama plus 2 mikrokolom ya, kita biasakan tulis diketahui. Jadi Q1-nya 2 mikrokolom. Ini dibacanya mikro ya. Mikro itu besarnya adalah 10 pangkat min 6 ya. C-nya itu kolom ya, satuan dari muatan ya. Yang satunya lagi minus 8, min 8 mikrokolom. Jadi min 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, di dalam perhitungan positif negatif ini tidak kita gunakan ya. Jadi buat apa? Untuk mengetahui nanti gayanya tarik menarik atau tolak menolak ya. Karena ini satunya positif, satunya negatif, berarti kita langsung tahu bahwa berarti gayanya adalah apa, Nak? Ya, tidak sejenis berarti pasti tarik menarik ya. Berarti jawabannya kalau tidak A, C atau E ya. Nah, ditanyakan besar gaya elektrostatis ya, kita tuliskan. Nah, R-nya sendiri karena ini dalam sentimeter, satuannya adalah meter ya. Ingat kita harus gunakan satuan internasional ya, yaitu jarak itu dalam meter ya. Jadi yang ditanyakannya adalah gaya dan arah ya. Nah, arahnya sudah pasti dia apa? Tadi tarik menarik. Oke. Jadi kita lihat ini satunya plus 2, satunya lagi min 8 ya, karena berlawanan jadi tarik menarik. Oke, kita masukkan F9K Q1 Q2 per R kuadrat ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 6 ya. R-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa rumusnya adalah kakiku rusak-rusak ini ya. K1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Nah, untuk menghitungnya ya bisa kamu gabungkan dulu ya, kamu kumpulkan 9, maaf ini bukan kurang, ini kali ya, Nak. Jadi 9 kali 2 angka-angkanya kita kumpulkan di depan, lalu bilangan per pangkat kita kumpulkan juga ya. Ingat ini yang bawah 4 kuadrat jadi 16, 10 pangkat min 2 di kuadrat, kalau kuadrat itu dikali, jadi min 2 kali 2, bukan min 2 kali min 2 ya, Nak, tapi min 2 kali 2, jadi min 4 ya. Sehingga 928 ini kita coret ya, 2 dengan 28 ya, kita coret. Nah, sehingga ini kita coret ya dengan ini. Nah, kita dapatlah 9 kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3 ya. 3 kurang 6, 3 kurang 6 min 3 ya. Nah, minus ini min 4 naik ke atas jadi plus 4. Min 3 tambah 4 jadi pangkat 1. 9 kali 10 pangkat 1 berarti 90 Newton. Ya. Jadi kita dapatlah jawabannya yang mana ini? Ya. Jawabannya yang ini ya. 90 Newton tarik menarik. Ya, jadi kamu jangan bingung melihat pangkat-pangkat, kumpulkan dulu angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. Ingat kalau dikali pangkat itu ditambah ya. Jadi 9 tambah min 6 tambah min 6. Ya. Lalu di bawah pangkat itu kalau naik ke atas jadi plus ya. Jadi 9 kurang 6 kurang 6 tambah 4. Oke. Next kita lihat contoh berikutnya. Ya, jadi contoh berikutnya adalah dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 4 mikrokolom dan 8 mikrokolom. Ya, diketahui gayanya sekarang. Ya, jadi yang ditanyakan adalah jaraknya.
Oke, kita lihat ini ada dua buah muatan listrik masing-masing besarnya 4 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb. Ya, berinteraksi dengan gaya 0,8 Newton. Ya, tentukan jarak antara kedua muatan tersebut. Ya. Nah, jadi kita tulis diketahuinya Q1-nya 4 mikrocoulomb, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Ya, Q2-nya 8 mikrocoulomb, berarti 8 kali 10 pangkat min 6. Ya. F-nya 0,8, kita jadikan bilangan berpangkat semua, berarti 8 kali 10 pangkat min 1. Ya, karena kita carinya R, kita pindahkan ya, ini R kuadratnya kita pindahkan ke kiri, berarti F-nya pindah ke bawah. Tukar posisi ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 1. Ya, 8 dengan 8 bisa kita coret. Ya. Oke, jadi tinggal kita kalikan ya, 9 kali 4 kali ini ya, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, jangan lupa min 1 naik ke atas jadi plus 1 ya. Jadi kita dapatlah R kuadratnya 36 kali 10 pangkat min 2 ya, karena tadi kuadrat berarti untuk mendapat R-nya kita akar ya, jadi akar 36 kali 10 pangkat min 2 ya, dapatlah 6 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 36-nya di akar, 10 pangkat min 2 di pangkat setengah ya, akar itu berarti dibagi 2 jadi min 2 bagi 2 jadi min 1 atau 0,6 meter atau berarti 60 cm. Oke, kita dapatlah jawabannya yang ini ya. Berikutnya contoh yang lain ya, jadi kalau tadi pertama ditanyakan gaya, lalu ini ditanyakan jarak ya. Jika dua buah muatan sama besar terpisah sejauh 8 cm memberikan gaya kolom sebesar 5,625 Newton ya, maka besar masing-masing muatan adalah dalam mikrocoulomb ya. Jadi ini bentuk soal yang lain ya, di mana yang ditanyakan adalah besarnya muatannya ya. Oke, kita tulis diketahui ya, jadi karena besarnya sama Q1 dan Q2-nya kita anggaplah sebagai Q ya. R-nya 8 cm berarti 8 kali 10 pangkat min 2 ya. Ya, F-nya 5,625 Newton. Oke. Jadi kita tuliskan gaya kolomnya itu kakiku robek-robek ya. Karena Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, jadi kita tuliskan Q kuadrat ya. Yang dicarinya Q-nya ya, kita pindah ruaskan Q-nya, Q kuadratnya ya, berarti F dengan R kuadrat bergabung dibagi dengan K. Ya, jangan lupa R-nya ini kuadrat ya. 8 kuadrat jadi 64 kali min 2 kali 2 jadi min 4 ya. Kita kalikan, kita dapatlah 0,625 kali 4 kali 10 pangkat min 4 kali min 9 ya. Nah, kita jadikan 625 ya, berarti kali 10 pangkat min 3 tambah min 4 tambah min 9 ya, dapatlah min 16 ya. Ingat ini karena ininya Q-nya Q kuadrat, berarti kalau kita akarkan, akar 625 itu 25, akar 64 itu 8 ya, supaya mempermudah ini nggak usah kita kaliin dulu ya, tapi langsung kita akarkan satu-satu ya. Min 16 bagi 2 jadi min 8 ya. Oke, jadi kita dapatlah 200, 25 kali 8 ini 200 kali min 8, kita dapat 2 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Karena pilihan jawabannya dalam mikrokolom ya, ingat satu kolom itu adalah sama dengan 10 pangkat min 6 kolom itu adalah 1 mikrokolom ya. Jadi kita dapatlah jawabannya 2 mikrokolom. Oke. Nah, untuk tugasnya ya, untuk mengetahui penerapan dari listrik statis, coba kalian simak demo di YouTube berikut ini ya. Oke, kalau kalian bingung dengan bahasa Inggrisnya, coba kalian simak aja ya penerapannya ya, dan coba kalian praktekkan salah satu dari demo tersebut ya. Tolong kalian videokan ya dengan gaya kalian sendiri ya, kalian upload di YouTube, lalu kamu kirimkan linknya
ya. Boleh kalian lakukan sendiri, bisa juga kelompok, paling banyak 3 orang ya nak. Jangan lupa kamu pakai perkenalan dulu ya, siapa nama kalian. Nah, demo ini dikumpulkan paling lambat sebelum PTS ya nak ya. Oke. Jadi ini sebagai praktek kita di pertengahan semester ganjil ini ya. Nah, untuk latihannya ya, ini Ibu berikan PR, kerjakan latihannya ya nak, gunakan cara yang tadi Ibu perlihatkan ya, kerjakan latihannya ya. Oke, sekian, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan latihan dan tugasnya.